Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Shockbreaker, kembali lagi bersama saya Bang Bahari di channel saya Elmira Family. Kali ini karena udah malam minggu, kita memasuki segmen Mak Mimi malam minggu. Sekarang saya sudah kedatangan tamu sepupu saya sendiri dari jauh-jauh ini dari Lu Sukabumi. kali yang datang ke sini. Oh iya, gue yang datang. Kok kedatangan tahu? Kan ceritanya. Oh, ceritanya. Iya. Ya saya yang ngedatengin buat mencari narasumber yang kompeten pada bidangnya gitu kan. Kayaknya dari Bang Mahesa ini banyak sekali pengalaman-pengalaman istrinya gitu. Nah, sebelum masuk ke kontennya, di sini gua bersama Bang Mahesa. Beliau adalah seorang konten kreator juga di YouTube, bisa diikutin nanti di deskripsi ada YouTube-nya. Beliau juga seorang pengusaha benang layangan, bos dari AWM Power Supply. Awas supply. AWM memang awas supply ya? Hah? Singkatan bukan dari singkatan awas Bukan. supply, bukan. Power Supply. Bukan senjata PUBG itu. Oh, Special Supply. Selalu dah. Oh, Dia maunya apa? Dari supply. Hah? Dari kotak supply. oh dari kotak supply AWM dari kotak. Iya. Itu. Terus beliau juga seorang pengajar pengajar apa ya? Emang kok ngajar ya? Udah enggak. Pendongeng, bukan pengajar, pendongeng ya, pendongeng di salah satu komunitas, boleh disebutin nggak? Nggak usah ya, oh ya, di salah satu komunitas kebetulan sedang vakum karena pandemi ini. Beliau juga sekarang dagang golok juga. Anda kalau mau pesen nih golok bagus, made in Cibatu, tajam banget ya. Ini golok asli, kalau mau tahu. Ada isi juga bisa, kalau mau diisi bisa. Isi semen. Isi semen. Kalau mau diisi bisa langsung kontak aja beliau. Beliau ada sebenarnya seorang pengusaha, dikit lagi mau bikin buku juga, insya Allah doain aja sahabat subscriber. Buku apaan ya? 99 untuk menjadi pengusaha gitu kan. Oh, Walaupun belum ada yang berhasil gitu kan. Iya. Paling enggak kita sudah mencoba gitu kan. Sampai 99 sekali caranya gitu kan. Apa aja dilakukan gitu kan. Nah, mungkin segitu saja ya perkenalan untuk Bang Mahesa. Sudah cukup panjang. Bang Mahesa punya pengalaman misteri apa nih Bang? Dalam hidup itu ada kayaknya banyak gitu pengalaman misterinya. Harus misteri ya? Harus misteri. Harus misteri. Malam minggu misteri ini kan. Oh, malam minggu misteri. Memang bagi jomblo itu malam minggu memang misteri gitu kan. Oke. Sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau pengalaman misteri itu gua nggak terlalu banyak sih, tapi ada gitu kan. Iya. Pengalaman misteri, pengalaman horor gua. Tapi buat gua sekarang itu pengalaman itu sih biasa aja, karena buat gua sekarang itu yang paling horor itu adalah bukan ketemu setan kuntilanak, genderuwo, setan belek, setan apalah itu, bukan itu sih. Itu kayaknya channel sebelah itu. Jangan disebut ya. Kalau buat gua sekarang itu hal yang paling horor itu adalah ketika orang tua kita nggak mau ngomong sama kita. Itu yang paling horor buat gua sekarang ini. Hah? Kayak jibolot Iya kaget. sih, bolong. Tapi gue bakalan ceritain pengalaman ya horor gue di masa lalu gitu. Sebenarnya sekarang juga banyak ngalamin, tapi buat gue sekarang itu nggak horor sih, biasa aja. Biasa aja ya. Kayak didatengin dukun gitu kan melalui mimpi. Ya Wah. gue pernah didatangin dukun melalui mimpi pernah. Oh. Jadi ceritanya tuh gue lagi bantu doa lah. Ada orang tua temen gue yang sakitnya tuh nggak wajar gitu. Tiba-tiba hilang ingatan gitu, nggak inget sama anaknya, nggak bisa ngeliat tapi mata melek. Betok kali. Hah? Kebetok. Enggak, dia lagi makan. Oh. Lagi makan pas maghrib kejadiannya. Tiba-tiba dia nggak inget anaknya, terus ngomong berat dan mata pun gelap gitu. Jadi pandangannya tuh gelap. Nah setelah gua di apa ya syariatin ya, kita
ngaji, kita doakan minta sama Allah, gitu kan, kita sebutin namanya, kita doakan dia. Itu malamnya, tapi sebelum kejadian itu sorenya itu udah ada yang aneh. Kan gua habis subuh tuh gua kerjain tuh, langsung kan gua doain gitu kan. Ada telepon guys. Bentar guys. Gua tuh doainnya tuh habis subuh. Setelah selesai sholat subuh, gitu Kan maghrib tadi kejadiannya. Jadi maghrib, dia lapor ke guanya tuh malamnya. Tapi nggak gua langsung kerjain. Maksudnya nggak gua langsung cek gitu kan, karena gua lagi capek juga nggak enak badan. Jadi habis subuhnya. Habis subuh gua tes doa gitu kan. Nah pas gua zikir, berdoa sama Allah kan, kita minta. Siangnya tuh ada yang aneh. Ini di atap rumah itu pas siangnya itu kayak meledak gitu, kayak suara ledakan. Dak! Dan gua tanya kan tetangga sebelah gua gitu kan. Dia nggak denger, ternyata yang denger gua doang. Emang gua lagi tidur. Oh lagi tidur. Ya. Pantesan lo nggak denger. Nggak beneran meledak gitu kan. Apa nih gitu kan. Oh tapi gua udah langsung feeling kan. Oh berarti ada apa-apanya nih sama orang yang sakit itu. Gitu Itu kan. lu doang yang dengar. Iya gua doang yang dengar. Yang Meledaknya tapi orang kenceng situ banget. nggak ada orang rumahnya? Orang rumah nggak dengar. Jauh lagian yang itunya jauh. Nah kemudian pas malamnya tuh gua coba lagi kan jam 2 malam lah, gua zikir lagi, gua berdoa lagi, terus gua tidur sebentar, habis sholat zikir gua tidur, datanglah si dukunnya tuh ke mimpi gua. Live. Enggak lah. Kok live sih? Iya. Kayak sebelah dia live kan. Nyamperin lu ya disamperin. Masalahnya di mimpi, jadi gua nggak sempet live gitu di Berarti mimpi. cemen lu. Kagak lu kayaknya lu nyamperin. Masa lu disamperin? Dia nyamper gua. Dia datang ke mimpi gua, perempuan ya, perempuan tua lah, pakai baju hitam. Terus dia sambil gini-gini kan tangannya kan. Oh, dukunnya ibu-ibu. Dukunnya ibi-ibi. Oh, Ibu guys. ibu guys. Hahaha, jangan ikut campur ya begitu gitulah. Dan di mimpi itu apa ya, kayak rep-repan. Iya, ketindihan gitu ya, kan. iya. Itu memang badan kita tuh merinding banget gitu. Merinding banget. Cuman karena mungkin kita kalau orang yang ada amalan bagus yang selalu dilakukan itu nggak sampai parno gitu kan, nggak takut sampai gitu, malah kita bisa melawan dia. Nah itu kejadian yang baru-baru. Nah bagi gua kejadian yang sekarang gua alamin, horor-horor yang sekarang gua alamin itu nggak terlalu merinding buat gua. Tapi kalau kejadian horor di masa gua SMA, SMP itu buat gua serem banget, karena pada waktu itu gua memang ya ilmu gua mungkin ya belum jauh lah gitu kan. Oke guys, nih kalau mau diisi bisa ya. Enggak. Enggak ada apa-apanya ini, enggak ada apa-apa. Gue cuma buat motong sapi aja itu mah. Nah, kalau waktu SMP gue sering kejadian kayak, karena dari kecil tuh gue kalau kata Tahu. Itu akhirnya gimana yang si dukun itu, maksudnya akhirnya sembuh nggak? Orang itu Udah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Tapi setelah proses lama juga, 2 minggu berturut-turut saya setiap malam tuh saya doain. Tapi kalau kayak gitu biasanya kan, kalau kayak gitu dukunnya misalnya kayak ngadu ilmu gitu, apa gimana sih, nggak ngerti gua. Ya. Jadi Tapi kalau nggak dia kena efek gak sih si dukunnya itu? Kena resenggan. pengobatan itu macam-macam. Ada yang kita ngobatin ilmu dengan apa ya? Disebutnya ruqyah syar'i gitu kan. Ya, ruqyah syariah. Ada ya. juga yang pengobatan dengan tenaga dalam, ya kan? Oh, itu beda tuh. Kanuragan, ya, kanuragan gitu. Nah, kalau saya sih hanya berdoa kepada Allah, gitu kan? Sesuai yang diajarkan oleh Rasul, gitu kan? Kita doakan saja. Jadi saya nggak tahu dukunnya entah gimana, saya nggak tahu. Iya. Gitu Berarti kan? kita ruqyah syariah Kita aja berdoa ya. saja. Kita berdoa saja, dan yang penting efeknya si orang tersebut alhamdulillah kembali sehat. Itu. Ada lagi? Iya, terus tadi. Nah, untuk kisah horor di masa kecil gue emang sering ngalamin kisah horor sih. Gitu kan, karena dari gua kecil itu kata orang tua gua nyeritain kalau bahasa Sunda itu disebutnya amis daging. Amis daging itu apa? Jadi amis daging itu
apa ya, gampang dideketin sama ya makhluk-makhluk yang kayak begitu. Oh, kalau bahasa sininya matanya kasar ya. Ya mungkin matanya kasar, belum dihamplas atau gimana, gue nggak tahu. Cuman yang jelas waktu kecil gue tuh begitu. Sampai SMP pun gue sering mereka tuh sering menampakkan gitu. Gue tuh sering lihat. Kalau kata orang sekarang apa ya? IndiHome. IndiHome ya. IndiHome. Iya. Ya IndiHome. India benar. Benerin dong. Indigo. Ayo itu Indigo. Itu kagak dibenerin parah. Ya itu Indigo lah gitu kan. Salah satunya gue pernah waktu itu gue lagi main ke rumah susun ya, atau kosannya kakak gue di Kapuk. Daerah Kapuk kan banyak rumah susun tuh. Iya. Dan di situ juga asalnya tempat pembuangan bayi katanya. Nah, gua tuh lagi main tuh ke situ, ke rumah susun di Kapuk itu. Dari mulai maghrib itu gitu kan, memang di situ hawa atau udah hawa kali ya. Yeah. Hawanya tuh agak beda gitu. Sama kan. Adam. Hah? Sama Sama Adam. Adam. Gimana? Sama Adam. Ini guna nggak sih? Ini ada fungsinya? Ada ini emang agak kedengeran. Enggak. Cek oh ya ada. Ada jelas banget tuh. Tuh. Lanjut. Biar kayak orang-orang. Biar kayak ini channel sebelah. Channel sebelah. Siap, Close siap. the door. Oke. Ya Dedi Koko. Nah, ketika gue main ke Kapuk itu, rumah susun Kapuk itu, pas malamnya kan gue gabut nih ceritanya. Belum jadi pengusaha berarti kan? Masih SMP gue, masih SMP. Oh, kirain. SMP, ya kan? Udah jadi pengusaha dari dulu gitu kan. Belum. Masih SMP, masih ababil ya, Iya. ABG labil gitu kan. Nah, gue malam tuh, bete ngapain nih? Udahlah, gue buka laptop tuh. Nonton lah film kan. Waktu itu gue nonton film. Oh, udah ada laptop zaman dulu ya? Udah ada. Gue SMP mah masih baru. Laptop udah ada, cuman belum rame IndiHome, belum rame. Iya. Gitu kan, masih pakai, gua nggak sebut nama, modem yang dicolok itu kan. Oh iya yang gini. Ya kita nggak usah ngebahas modemnya lah. Yang gini. Pep goceng. Jadi mantena. Gua nonton film kan di situ kan, gua nonton film sampai jam 11 malam. Gua ketawa-tawa sendiri karena memang filmnya lucu. Kakak gua tuh perempuan udah ngingetin, katanya, "Sa, hati-hati lu, di sini mah daerahnya rada angker gitu, kita yang namanya di tempat orang nggak boleh seenaknya gitu, apalagi ini udah malam, jangan sampai berisik." Numpang gitu. berarti. Iya kan? Iya kan, gua di tempat kos orang kan. kan? Tempat orang. Iya, maksudnya kan gua bukan di daerah gua lagi di daerah Kapuk. Aslinya kan gua di Sukabumi. Oh iya. Maksudnya gitu bahasa iya, di tempat iya. orang tuh. Oh, kirain lu numpang. Nah, di kosan tuh gua udah ditegur kan. Emang apa sih, kata gua kan, namanya juga anak SMP. Terus aja gua ketawa-tawa. Yang tadinya gua nggak ngantuk sama sekali, tiba-tiba gua ngantuk. Tiba-tiba ngantuk kayak dihipnotis itu, terus gua ketiduran. Itu belum lama gua langsung melek, tapi badan gua nggak bisa gerak. Gua tidur nyamping kan, badan gua nggak bisa gerak. Tiba-tiba di depan mata gua tuh ada kaki gede banget. Bum. Itu kaki di depan mata gua, gede banget. Dan si warna kakinya itu hitam, berbulu. Si selaput, kita kan kalau selaput tangan itu kan merah muda ya, bukannya apa ya, pink kan, ada pink-pinknya tuh di tangan. Nggak ada, gua nggak ada selaput tangannya. Selaput di sela-sela, di sela-selanya itu kan ada warna pink kan kita kan. Nah, kalau dia itu udah sama kakinya warnanya hitam, berbulu, kemudian di sela-selanya itu warnanya merah kayak darah gitu. Itu kayak keongan gitu ya? Nggak tahu gimana. Cantengan. Kayak cantengan gitu deh. Kagak warna di sela-selanya merah banget. Bluk di depan mata gua, dan itu gede banget, serius. Dan nggak cuma sampai di situ. Dari situ kan gua udah kaget tuh. Ya Allah, apaan tuh? Ya Allah, tapi badan gua nggak bisa gerak. Nggak sampai di situ, dia narik kaki gua. Kaki gua ditarik, yang ditarik tuh apa ya? Jempol kaki gua ditarik sama dia, tapi gua keseret. Itu keseret beneran? Belum beres ceritanya. Oh iya. Kan masih di mimpi nih. Oh iya. Gua keseret sama dia sampai keluar pintu. Ketika gua udah di luar, gua inget tuh, gua baca dah
surat ayat kursi kan. Gua baca bacaan ayat kursi gitu kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gua baca itu, si yang tadinya narik itu dia dorong lagi. Asalnya kan ditarik. Ketika gua baca itu dia dorong lagi. Gua masuk ke dalam rumah. Didorong lagi. Terus kaki gua disangkutin di gagang pintu gitu kan. Kemudian gua tiba-tiba bangun, dia hilang. Dan pas gua bangun, posisi kaki gua tuh beneran nyangkut di pintu. Lagi di atas. Nyangkut di tempat buka pintu itu, nyangkut gitu kan. Di situ gua nggak bisa ditanya tuh karena gua takut gitu kan. Tapi di situ gua udah sadar, cuman kayak menggigil gitu, gua panik nggak tahu gimana. Gua juga rasanya menggigil, nggak mau ngomong gitu kan karena serem itu kan. Itu jam berapa bangunnya tuh? Jam 2-an dah kayaknya. Jam 2-an. Jam 2-an. Kemudian si kakak perempuan gue itu kan langsung panggil ustadz yang di daerah situ kan. Jam 2-nya? Iya, ke rumah. Kan kalau di rumah susun itu dia ada masjid, ada tempat sholat tuh, ada ustadznya juga di situ. Dipanggil lah ustadznya. Ketika dipanggil tuh katanya ini ya gua, maksudnya ini anak nggak tahu sopan santun, nggak tahu etika gitu kan, udah tengah malam, tawa-tawa berisik, dia keganggu. Itu gue pernah ngalamin kayak gitu. Ustadznya gak ganggu? Setannya. Sama tetangga sebelah mungkin. Iya kali. Iya. Bisa cerita horor gue jadi nggak horor lagi. Cerita horor gue jadi nggak horor. Nggak, emang maksud gue itu kita sambil bahasa canda itu biar orang-orang tuh nggak takut gitu sama iya, sama kayak gitu-gituan gitu kan. Jadi kita bahas santai aja gitu kan. Iya, harus takut. Saya ya udah ketemu gitu kan masih hidup kan lo gitu. Iya, nggak gimana gimana gitu ya? kan, lagi makan. Ya kan kita kalau nonton film setan itu kan setan makan orang. Iya, serem gitu, menyeramkan. Selama gue sampai gue pernah rep-repan didatangin jenglot. Yang serem jenglot kan, yang gue lihat di mimpi gue tuh segede gini, terus giginya panjang, rambutnya panjang juga, gitu kan. Gue pernah mimpiin itu, pernah didatangin itu, dan sampai sekarang gue hidup. Dia ternyata nggak makan gue. Gitu. Ya, biasa aja gitu kan, biasa aja gitu. Gimana sih tipsnya biar nggak takut? Soalnya gue kalau ketemu lu masih takut. Anjir. Aduh. Cut dulu ya. Ini rambut gue gak enak banget. Lanjut. Sip. Pokoknya jangan takut ya. Jangan takut. Gua sering ketemu gitu, alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Intinya rasa takut kita itu cuma sama Allah lah. Yang kita itu masih, yang harus kalian tahu itu, besar kecilnya kekuatan mereka itu, ini kekuatan bangsa jin gitu kan, atau setan belek, jangan disebut jangan sebelah. Besar kecilnya kekuatan jin atau setan itu tergantung rasa takut kita sama mereka. Maksudnya semakin kita takut sama dia tuh semakin kuat. Gitu kan. Semakin kita takut sama dia, semakin dia kuat. Dan kalau kita semakin berani sama dia gitu kan, maka dia semakin lemah. Disebut lemah itu nggak bisa sampai masuk dalam mimpi kita, rep-repan lah apalah itu. Jadi intinya mereka itu lemah kalau kita nggak takut sama mereka. Kalau kita berani ya. Kalau kita berani harus berani. Cuman memang kalau kita nggak tahu ilmunya, maksudnya nggak tahu ilmunya itu ya asal aja gitu ya. Iya kan, nggak asal, wah gue berani nih. Tetap aja ketika bertemu dengan mereka itu serem banget. Karena mereka memiliki sima ya, kalau bahasa kita sima aing, sima maung aing, maung Bandung, hidup Persib. Naon sah? Udah keserius deh enak ya. Karena mereka itu punya sima gitu kan, punya aura ya, bukan aura kasih, bukan, punya aura gitu. Jadi ketika kita melihat dia itu kita tuh ngerasa kayak gitu kan. Jadi ngeri ya. Gitu. Tapi pernah gak sih yang lu ngelihat yang bener-bener real bukan di dalam mimpi gitu? Jadi lagi jalan ngelihat dengan kasat mata gitu kan, dengan sengaja gitu. Pernah, nggak sengaja. Kalau nggak sengaja itu sering. Mereka juga mungkin katanya ketika mereka menampakkan atau mereka itu terlihat oleh kita gitu kan, nggak sengaja nih dia terlihat oleh kita dengan mata kosong gitu kan. Itu apes katanya. Dia itu apes sebenarnya. Dianya tuh apes gitu kan. Dianya tuh apes. Dan gue waktu itu pernah, itu waktu gue masih kecil sih. Jadi ceritanya gue pulang ngaji. Setahun? Hah? Setahun? Enggak setahun. Masih kecil? Umuran. Itu balita. Umuran 6 tahun ya. 6 tahun tuh kan inget ya kalau 6 tahun mah.
Gue pulang ngaji Ikro tuh, gue pulang ngaji. Ikro berapa tuh? Lupa ngaji. Lah ikronya lupa. Setannya ingat bagaimana sih? Ya maksudnya kalau hal-hal yang kan ada sesuatu yang diingat gitu kan. Oh iya. Berarti lebih mudah mengingat setan daripada mengingat ilmu gitu ya. Bisa jadi. Dalam ya lucu. Nah kejadiannya itu gue pulang dari pengajian, pas mau ke rumah, dulu tuh di depan rumah gue tuh kakak gue tuh ternak ikan koi. Nah ternak ikan koi itu cuman nggak lama sih, cuman berapa bulan terus bangkrut gitu kan. Koi apa? Koi ikan koi. Ikan koi harus dijelasin, mas, harus dijelasin ikan koi. Ikan koi ya. Ya kalau para teman-teman subscriber ya kagak tahu, nanti bisa di search aja ya ikan koi. Penting sekali. Nah, ketika gue pulang itu di tempat yang bekas jual ikan koi itu, gue ngeliat ada perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, ada belakang. Itu yang jual ikan koi. Bukan, ikan koi bangkrut. Dia menerusin kali. Ini malam gue pulang aja malam. Orang tempatnya udah tutup, udah bangkrut. Gitu. Kenapa sih dia kalau muncul itu pakai baju putih terus gitu, nggak warna-warni gitu, apa baju reggae gitu atau apa gitu? Sebentar, saya tanya. Jadi buat temen-temen, ide bagus tuh ya buat temen-temen yang suka ghost hunter, pemburu setan. Lu kalau ketemu setan, lu tanyain dah, kenapa sih dia kalau nampakin harus pakai baju putih terus gitu kan, sama merah ya? Iya merah gitu. Putih kan, merah. putih Kenapa merah gitu nggak pakai yang belang loreng gitu kan, kayak trio macan gitu? Pakai baju Persib gitu kan? Iya, nanti dah biar mereka yang nyari tahu. Gue juga bingung tuh. Iya. Cuman gua pernah waktu itu ngeliat ibu guys gitu kan, rambutnya panjang. Ibu-ibu apa anak muda? Kayaknya ibu-ibu kayaknya. Kan pakai cincin deh berarti ya? Nggak terlalu jelas, ha? Pakai cincin? Nggak terlalu jelas. Nggak terlalu jelas. Tahu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tuh nikah pakai cincin. Gua ngeliat postur badannya dari belakang kayaknya ibu-ibu gitu kan. Ada lekukannya. Oh, lekukan ibu-ibu sama lekukan anak muda itu beda? Beda. Pakai ketat ya? Pakai anak ketat. Ibu-ibu itu postur badan ibu-ibu, itu postur badan ibu-ibu. Legend. Pokoknya gua nggak mau tahu itu ibu-ibu. Pokoknya gua nggak mau tahu itu ibu-ibu. Dan ketika karena gue nyangkanya itu kan emak gua kan, gua samperin, mah. Pas gua samperin, dia ngejauh. Tapi ngejauhnya nggak jalan itu kayak gitu tuh. Kayak skateboard. Dia naik skateboard. Berarti ABG ya. Beneran, dia ngejauhnya tuh gitu kan. Gua samperin lagi, mah. Ya namanya bocah kan, gua kejar kan. Mah. Dia terus tahu-tahu nyokap gua manggil kan. Sa, ngapain gitu kan. Gua nengok kan lah, ternyata mbak gua ada di rumah gitu kan. Pas gua nengok lagi udah nggak ada. Itu yang pernah harusnya dia masih ada di situ. Kayaknya. Harusnya dia masih ada buat klarifikasi gitu kan. Aku bukan mamahmu gitu. Itu layangan kuntilanak kan. Oh iya. Ada yang main layangan kuntilanak malam-malam. Pada zaman itu belum ada. Layangan kuntilanak belum ada. Pas lu nengok udah putus. Ada yang mongkol. Bisa jadi. Itu salah satu yang gua lihat dengan mata telanjang ya. Nggak pakai daleman. Sadar itu ya. Jadi intinya kita sama hal begitu nggak usah takut lah. Sampai sekarang pun gue masih hidup gitu, sering ngelaluin hal-hal yang kayak gitu. Tapi saya kalau abis ngeliat kayak gitu suka ketempelan nggak sih? Ada. Biasanya kalau anak kecil gitu kan, atau ya ABG yang bikin ketempelan itu dipikirin, dilamunin. Wow. Kita ngeliat nih, terus misalkan kita lagi di tempat wisata atau apa, tiba-tiba kita ngeliat dia, terus kita ditepok kan sama teman kita, sadar tuh kita kan. Nah ketika pulang ke rumah itu kita nginget-nginget dia, dilamunin gitu kan, dilamunin itu yang bikin ketempelan. Oh, Gitu. tapi gue pernah ketempelan itu, gue nggak ngelihat,
Tapi tahu-tahu ketempelan aja gitu. Ya tergantung. Ada juga yang ketempelan gara-gara kita ngusik dia atau dia merasa keusik dengan kita gitu. Atau Kalau kiriman ada nggak kiriman? paket. Ya itu yang kiriman tuh yang santet-santet itu kiriman. Santet-santet. Jadi ketempelan itu juga nggak harus mesti kita ngelihat. Kadang-kadang di rumah kita juga kan kita juga nggak tahu ini rumah, kita nggak tahu bahwa kalau mungkin di alam gaib itu ini jalan buat dia gitu kan. Di kita ini rumah nih, Oh, ada jalan juga ada dia. jalan juga kan, kita beda alam sama dia. Berarti dia ada pembangunan juga gitu, kayak Bisa jalan jadi. tol gitu. Infrastruktur gitu. Ngutang juga dong berarti. Ngutang juga. Ada yang korupsi. Wah kacau. Buket. Oke. Terus apa lagi nih? Apa lagi yang mau lu tanya? Setengah jam. Setengah jam lama banget anjir. Oke, berhubung udah setengah jam kita ngobrol ngalor ngidul, kita akhiri saja part 1 ini ya. Nanti ada part selanjutnya, komen di kolom komentar. Kolom jembatan. Di kolom komentar nanti kita akan ada part selanjutnya bersama Bang Mahesata yang segala bisa ini. Ah guys, segala bisa. Iya benar. Iya, segala bisa kan? Bisa jualan, bisa dagang, bisa jadi Amin, pencerita, amin, ya, bisa mudah-mudahan, jadi amin. seorang pendakwah, bisa jadi apa hebat Bang pendakwah. Mahesa Korea. ini. Korea. Oh iya, kalau yang Korea. mau pesen-pesen mau nikah gitu butuh kori bisa menghubungi Bang Cacau. Suaranya enak banget. Bisa menghubungi Juara saya. nasional. Bener, bisa menghubungi saya, nanti saya menghubungi lagi orang ahlinya ya. Nanti Calo saya, dong. Calo dong. saya nanti menghubungi lagi ahlinya. Oke, gitu aja. Terima kasih telah menonton. Udah. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini karena akan ada giveaway buat teman-teman semua. Kalau saya udah kebeli Alphard, kalau belum kebeli nggak ada. Siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau obat.